Boleh silakan kembali duduk, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari sama-sama kita mau datang menyembah Tuhan. Biarlah semua yang ada di tempat ini selalu menantikan kehadiran Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Siapkan rohmu, siapkan jiwamu. Tanggalkan semua yang akan menjadi beban pada hari ini. Perlu diingat bahwa setelah 1 minggu berlalu, Tuhan beserta saya dan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan sedikit pun saya dan saudara. Mari pagi hari ini kita menyembah Allah yang hidup, menyembah Allah yang kudus. Jiwaku merindukanmu,
mengucapkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Karena kami boleh bisa mengangkat tangan semua karena Engkau begitu baik. Kami hidup ada dalam kemurahan-Nya Tuhan. Kami hidup karena belas kasihan Tuhan yang terus turun setiap hari. Bahkan setiap detik Tuhan kami merasakan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tidak pernah lepas kasih setia-Mu Tuhan untuk kehidupan kami. Untuk itu Tuhan tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur. Karena Allah yang kami sembah Allah yang hidup, Allah yang sumber penuh dengan pengharapan, satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih.
berdiri. Kami siap lebih lagi Tuhan antusias memuji menyanyikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Keluarga GBI Pademangan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan pagi hari ini kita mau lebih antusias lagi memuji Tuhan. Amin. Amin. Mau antusias lagi memuji Tuhan? Yes. Yang di seminggu lalu sudah lewat. Gak usah khawatir akan hari esok. Tuhan yang pegang. Amin. Amin. Haleluya. Oh, hiraulah. Katakan. Oh, hiraulah. Tuhan Yesus keluarga GBI Pademangan, ciri-ciri orang bergembira, bergirak itu pasti wajahnya juga bergirak, pasti tersenyum. Saya masih lihat wajahnya begini, oh giranglah, sepertinya masih menyimpan. Aduh gimana ya kemarin tuh saya sedih banget. Jangan Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang peduli. Amin. Asal kita taat kepada Tuhan, pasti Tuhan yang akan menyelesaikan perkara saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Keluarkan antusiasme untuk memuji Tuhan. Amin. Coba bertepuk tangan dulu sama-sama. Kasih tempo. Come on. 1, 2, 3.
pergi ke kanan ke kiri. Karena kita kan pasti keluar dari udah kenal satu sama lain, keluar dari bangku minimal 10 orang, katakan Tuhan sudah memberkati engkau. Keluar dari bangku jangan cuma sampai kanan kiri, di belakang juga bilang Tuhan memberkati engkau. Berikan senyuman yang terbaik kelihatan dari mata walaupun tertutup masker. Yes, haleluya. Kalau ada 10 boleh duduk. Oke, asik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tepuk tangan dulu, berikan kemuliaan dahsyat bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menyiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kita percaya setiap pujian dan penyembahan hanya untuk Engkau. Dan kami yakin Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami. Dan ada kuasa di dalam pujiannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Jesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau buatkan aku bertahan. Kau dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau buatkan aku bertahan. Kau hadapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan Bapak Ibu Saudara terkasih, izin kesaksian Pak.
Baik, puji Tuhan, hari ini saya membawa dua adik saya, Stella dan adik. Saya mau kesaksian tentang keluarga saya, Bapak Ibu, ketika di tahun 2020, ya 2020, tepatnya di tanggal 5 Desember, mami saya itu lagi COVID tinggi-tingginya, pas tahun 2020, mami saya sakit, Bapak Ibu, dan dirawat di rumah sakit Koja Tanjung Priok. Mami saya masuk ICU, Bapak Ibu, masuk ICU, dan itu di luar pemikiran kita. Kita bilang Tuhan yang pelihara kehidupan mami saya, dan segala sesuatunya tuh pasti sebagai seorang anak itu kita sangat sedih, Bapak Ibu, karena mami saya mau masuk ICU pun juga itu ruangan penuh, karena waktu itu memang lagi COVID-nya tinggi, lagi sangat-sangat tinggi. Dan ketika beberapa hari kemudian dokter memanggil saya, dokter bilang gini, Mbak, maninya harus dipasang selang inkubator ya, karena memang nggak bisa napas, jadi harus dibolongin di sini. Jadi kalau suatu saat nanti maminya meninggal harus tanda tangan. Bapak Ibu, ketika seorang dokter ngomong seperti itu ke saya langsung, oh Tuhan tolong. Saya bilang, Tuhan, aduh saya harus tanda tangan atau enggak? Tapi saya bilang, saya tidak percaya Tuhan itu selalu beserta saya. Dan saya cuma bilang sama Tuhan ketika saya tanda tangan, karena memang mau nggak mau harus tanda tangan, Bapak Ibu. Dan akhirnya saya bilang sama Tuhan, ketika saya tanda tangan, Tuhan, apa yang saya tanda tangan saya tolak dalam nama Tuhan Yesus, saya batalkan apapun Tuhan. Saya tanda tangan, dan akhirnya puji Tuhannya mami saya tidak jadi dipasang inkubator, Bapak Ibu Saudara, dan cuma hanya dimasukkan selang. Dan berjalan dengan waktu, mami saya di ICU itu kurang lebih satu bulan. Ketika masuk tanggal 20-an, tiba-tiba papi saya sakit, Bapak Ibu. Papi saya sakit, papi saya punya sakit jantung. Harusnya papi saya itu sudah meninggal 7 tahun yang lalu. Itu juga mujizat Tuhan, papi saya bisa boleh ada, Bapak Ibu. Ketika tanggal 20, papi saya masuk rumah sakit, semua rumah sakit menolak karena papi saya suhunya tinggi, Bapak Ibu, suhunya tinggi, dan semua rumah sakit menolak. Saya bilang, aduh ini mau dibawa kemana, sampai saya yang tadinya berdoa jadi nggak bisa berdoa karena nggak tahu lagi mau doa apa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan, karena rumah sakit bilang kalau panas ditolak, terus kalau menggigil ditolak, segala sesuatu ditolak. Ke rumah sakit RSPAD pasiennya nggak boleh turun, ditanya yang turun, Bapak Ibu, ditanya ini sakitnya apa? Tapi saya nggak bisa makan, jadi muntah. Langsung susternya mengeluarkan surat selembaran, oh itu COVID, padahal diperiksa juga belum, dikeluarin, coba tanda tangan COVID, oh enggak deh, saya bilang terima kasih, saya enggak, tapi saya nggak kenapa-napa kok, saya bilang gitu kan. Udah masuk ke mobil, saya pasrah, saya bilang, aduh gimana ya Alex, ada saya namanya Alex, udah lah Cak, bawa aja ke rumah sakit Koja. Aduh kok ke rumah sakit Koja nanti kayak mami lagi gitu, udah tenang aja, tenang. Akhirnya tadi ada saya mobil kenceng banget, itu cuma pulang karena nggak tahu lagi pasrah. Saya bilang, Tuhan, saya berserah kepada Tuhan. Masuk ke rumah sakit Koja, dokternya bilang, oh nggak kenapa-napa papinya, udah pulangin aja. Pulang, Bapak Ibu, kata saya. Pas tepat di tanggal 24 Desember, mau malam Natal, Bapak Ibu, tapi saya kambuh lagi sakit. Saya lagi pelayanan di gereja, ada saya telepon, Cak, gimana nih papi udah kambuh lagi sakit? Dia gini, oh udah bawa ke rumah sakit. Ada saya kebetulan kerja sebagai seorang suster, bawa ke rumah sakit adik saya. Dan akhirnya di rumah sakit dokternya bilang harus di ronsen. Ketika di ronsen, papi saya itu penuh dengan bukan flek apa? Putih, semua berkabut. Dokter, oh ini mah udah COVID, ibu gini. Saya bilang, Pak, 7 tahun lalu papi saya juga ketika di ronsen juga sama hasilnya seperti itu. Saya punya hasil ronsen 7 tahun lalu karena papi saya itu ada paru-paru basah, jadi kerendam. Oh enggak, jadi suster semua mau deket papi saya tuh gak ada yang berani. Semua jauh dari jauh. Dan akhirnya papi saya keluar aja ya, keluar. Saya bilang sama adik saya bahwa nanti papi nggak bisa bawa pulang ke rumah ini karena papi sakit. Dan akhirnya kita bawa ke rumah sakit Koja. Saya bilang, Tuhan jangan, Tuhan. Kalau ke rumah sakit Koja, Bapak Ibu, kita harus screening. Kalau ke kanan IGD berarti nggak COVID. Sebelah kiri berarti COVID. Pas saya masuk, saya nggak akan pernah itu dokter. Saya nggak akan pernah lupa nama dokternya. Namanya Dokter Diki, Bapak Ibu. Ketika dia datang, dia pakai sarung tangan, dia pegang papi saya, diukur semuanya, oh nggak kenapa-napa. Oh ini mah bukan COVID, tenang. Terus dia buka maskernya dia, dipegang perut papi saya, nggak ada pergerakan, Bapak Ibu, nggak ada pergerakan. Dan akhirnya
papi saya di situ, dokter itu sangat melayani papi saya dengan sangat baik. Mami saya di lantai atas di ICU Bapak Ibu, dan papi saya bilang dan dokter bilang harus dirawat. Akhirnya kebetulan kita masih pakai baju Natal, ada pohon-pohon Natal di center pas. Jadi dokternya bilang, "Oh, baru pulang gereja ya?" Kita bilang, "Iya dokter." "Oke, nanti tenang aja, Mbak berdua nanti saya urus." Dokternya kira-kira papi saya di sini masih di GD, dokternya di ujung sana di dinding. Dia lihat, dia pantau. Akhirnya kami semua satu keluarga kumpul, kakak saya, adik saya, kakak-kakak ipar, semua malam Natal itu kumpul. Padahal di rumah tuh saya sudah belanja, udah siap-siap lah untuk kita kumpul. Tapi ya itulah Bapak Ibu, rencana Tuhan itu kita nggak tahu. Pas kebetulan rumah sakit Koja itu di sampingnya ada rumah sakit GPIB Petra. Jadi pas tepat jam 4 itu papi saya bilang, "Aduh Cak, papi udah nggak kuat, papi udah nggak kuat." "Ya papi berdoa ya papi berdoa ya, papi kuat." Akhirnya saya lihat papi saya napasnya udah satu-satu Bapak Ibu. "Alek papi." Ya panggillah dokter. Dokter masuk, tenang ya anak-anak, tenang, nanti saya akan kondisikan. Dia panggil, dia kerahkan seluruh dokter di situ, ditutup semua kanan kiri. Mereka udah pakai alat-alat segala macam semua. Dia keluar lagi. Mbak tenang ya, papinya masih ada nafas. Pokoknya saya bantu sebisa saya." Betul Bapak Ibu. Dan saya lihat jangan Bapak Ibu. Saya bilang, samperin papi, ngomong sesuatu buat papi. Dan akhirnya Bapak Ibu, tepat pukul 6 pagi bunyi lonceng di gereja GPIB Petra pada mulai ibadah. Papi saya menghembuskan nafas terakhir tepat di tanggal 25 Desember. Rasanya hari itu saya bilang, "Tuhan, Engkau kemana?" Kayak rasa hilang pengharapan. Mami saya di ICU, papi saya, "Tuhan Engkau panggil." Pas itu tepat tanggal 25 Desember. Kita anak-anak yang kehilangan, ini mau diapain nih papi nih? Semua orang pada berkumpul ke gereja, kita semua berduka cita. Saya bilang, "Tuhan, kok kenapa jadi gini ya Tuhan?" Dan mamiku gak bisa ngelihat suaminya, ngelihat papiku. Tapi Tuhan tuh memang baik ya. Saya sempat bilang sama Tuhan, "Ya Tuhan, kenapa ya, kok jadi gini ya? Semuanya hilang begitu aja." Dan akhirnya harus dibawa. Dokternya keluar, bilang ke adik saya, "Mohon maaf ya, semuanya Tuhan yang punya kendali." Dokternya bilang, "Saya sudah berusaha, tapi semuanya Tuhan yang pegang kendali. Ini surat kematian jangan sampai hilang, karena itu berharga. Kematian dikarenakan COVID, penyakit menular, penyakit tidak menular." Dokternya melingkari penyakit tidak menular. Akhirnya kami bingung mau cari di mana, uang juga pas-pasan, mau kemana, ke rumah juga kayaknya nggak mungkin, kemana. Akhir Tuhan tuh buka jalan, kita bawa ke rumah duka Cikini bilang, "Bisa minta surat kematian?" Saya foto, oke, langsung dalam waktu 1 menit 2 menit mereka bilang langsung boleh dibawa. Kita bawa ke sana, dan kita udah lupa sama mami, karena udah nggak tahu lagi mau ngapain, lupa sama mami di ICU. Saya bilang sama dokter, "Dok, tolong ya dok, nanti kalau misalkan saya sadar, jangan bilang kalau suaminya meninggal." "Oh ya ampun, suami meninggal ya." Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu, sampailah di hari ketiga, habis saya mau dalam penguburan, di hari tanggal berapa ya, saya lupa, 27 dikubur, habis saya dimakamkan. Pagi-pagi tiba-tiba dokter WA saya, "Mbak datang ya, bawa pampers ke rumah sakit." "Oke, siap," saya bilang gitu. Nah, selesai penguburan kita ke rumah sakit Koja, beli segala sesuatunya, saya masuk ke dalam. Karena mereka udah kenal, karena setiap hari saya datang, nggak boleh pagi, siang, sore sampai malam saya datang. Mbak yang ibunya di sana ya, di kamar." "Oh iya, kayaknya udah keluar deh." "Hah, keluar kemana ya?" "Tapi tanya dokter." Akhirnya dokter panggil saya, "Mbak, maminya sudah pindah ke ruang kamar biasa." Saya kaget, kapan? Tepat di tanggal 25 Desember, tapi saya menghembuskan nafas, mami saya pindah ke ruang kamar perawatan biasa. Itu semua karena kemurahan Tuhan Bapak Ibu. Dan sampai sebulan mami saya belum bisa, karena harus masa pemulihan, dan 1,5 bulan baru mami saya bisa lihat makam papi saya. Saya sampai hari ini juga nggak tahu, Tuhan tuh dahsyat. Dan saya bilang, ternyata Tuhan tuh selalu menyertai dimanapun kita berada. Apa yang terkadang kita tuh pengennya ini, tapi Tuhan tuh maunya buatnya itu. Papi saya tuh harusnya meninggal itu udah 7 tahun yang lalu, tapi Tuhan memberikan umur panjang. Papi saya bertobat, papi saya tuh perokok banget
banget perokok. Terus namanya juga orang Ambon ya, jadi sifatnya tuh agak sedikit kasar. Selama 7 tahun itu Tuhan kasih kesempatan buat papi saya bertobat. Dan puji Tuhan papi saya jadi baik segala sesuatunya. Sampai papi saya meninggal, papi saya tidak merokok. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Ternyata itu tuh Tuhan kasih kesempatan 7 tahun buat papi saya. Dan puji Tuhan, semuanya Tuhan yang pegang kendali. Saya tidak percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah salah. Walaupun di tanggal 25 Desember semua orang bersuka cita, kami berduka cita, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan punya maksud dan rencana yang indah buat keluarga kami. Puji Tuhan, berikan kemuliaan dan syukur kepada kita. Haleluya, sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudara, apa kabar semua? Luar biasa. Saya percaya ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita, amin. Ya, saya izin untuk membuka masker Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita di rumah Tuhan? Ya, ada istilah September ceria. Ya. Hari ini kita masih di bulan September. Coba lihat kiri kanan. Ada sukacita?
Tuhan ya. Terima kasih buat Pak Hengki, buat Ibu Gembala, buat seluruh para pekerja yang kembali mempercayakan saya untuk bisa melayani di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya hari ini kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ya, beberapa minggu yang lalu kita dengar BBM naik. Ya, orang-orang pada ketakutan. Dikatakan bahwa kalau BBM naik, wah nanti akan diikuti naik dengan harga-harga yang lain. Tapi kita ada di bulan September. Ya, September ceria. Kita harus bersuka cita. Amin, saudara. Tapi puji Tuhan, BBM naik. Ya, Pertalite jadi 10.000. Pertamax jadi 15.000. Tapi DPR nggak setuju. Mereka meeting, mereka ambil satu keputusan. Ternyata hari ini Pertalite jadi 5.000. Itu untuk harga per setengah liter. Sama aja ya, mau 1 liter, setengah liter. Kehidupan Bapak Ibu Saudara tidak ditentukan oleh BBM, tetapi kehidupan Bapak Ibu Saudara ditentukan oleh firman Allah. Yang setuju katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan buat kami. Ya, beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, Pak Hengki konfirmasi kepada saya. Dan jangan lupa hari Minggu. Oke, siap. Ya, mau makan nasi campur atau makan batu? Wah, belum planning udah ditawarin makanan, Bapak Ibu Saudara ya. Sebab itu hari ini saya mau berikan judul khotbah, saya mau bahas mengenai makanan. Ya. Makanan favorit Tuhan Yesus. Siapa di sini yang tahu di Alkitab bahwa Tuhan Yesus punya makanan favorit? Angkat tangan. Ya. Ikan. Apa? Ikan. Ikan. Ya, kalau di Israel ada ikan Petrus. Ya. Tapi coba kita lihat Yohanes pasal yang 4 ayat 34 sampai 35 ya, kita bahas makanannya Tuhan Yesus. Yohanes 4 ayat 34 sampai 35 bisa ditayangkan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kata kita baca sama-sama ya. Ini makanan Tuhan Yesus. Ternyata bukan bakmi ayam, bukan ya. Bukan nasi campur. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang percaya bahwa di dalam hidup ini kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup? Amin. Kalau Yesus penuh dengan kasih, Bapak Ibu Saudara juga harus hidup penuh dengan kasih. Kalau Tuhan Yesus dalam hidupnya penuh dengan pengampunan, ya senang memberi, maka kehidupan Bapak Ibu Saudara juga harus penuh dengan pengampunan, senang dalam memberi. Kalau di dalam kehidupannya Tuhan Yesus suka makan bakmi ayam, bukan bakmi ayam, Dia senang makanannya ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara juga harus senang makanan favorit Tuhan Yesus ini. Ya, kita harus melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ini Yohanes pasal 4. Kalau Bapak Ibu Saudara baca satu pasal sebelumnya, maka Tuhan Yesus itu dia sedang berjumpa dengan seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Tuhan Yesus ngapain ketemu dengan Nikodemus? Dia sedang melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Sebab itu makanan Tuhan Yesus. Ketika dia berjumpa dengan Nikodemus, Tuhan Yesus bicara mengenai keselamatan. Ya, Yohanes 3:16 firman Tuhan berkata, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa Nikodemus? Nikodemus adalah seorang Farisi, orang yang beragama, tapi dia belum terima keselamatan. Dan Tuhan Yesus berjumpa dengan Nikodemus untuk memberitakan keselamatan. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus memberitakan kelahiran baru. Kamu harus dilahirkan baru. Kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Setelah itu pekerjaan Tuhan makin maju. Tuhan Yesus menginjil untuk perempuan Samaria. Dan pada akhirnya perempuan Samaria itu menjadi percaya. Dan pada akhirnya perempuan Samaria itu yang percaya kepada Yesus, dia pulang ke kotanya dan dia mengabarkan tentang Yesus.
dan banyak di kota itu menjadi percaya. Perempuan Samaria dia dipakai oleh Tuhan, dia diurapi oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik dan memenangkan jiwa-jiwa. Siapa di sini yang rindu dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan dan memenangkan jiwa-jiwa? Angkat-angkat. Bapak saudara rindu dipakai oleh Tuhan? Amin, Bapak saudara. Ya. Coba kita buka di dalam Yohanes pasalnya yang keempat ayat 3 sampai 15. Ya, ayat yang cukup panjang, tapi saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasal yang keempat ayat 3 bisa ditayangkan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasal yang keempat ayatnya yang ketiga sampai yang ke-15. Saya akan bacakan, demikianlah bunyi firman Tuhan. Ini Tuhan Yesus judulnya percakapan dengan perempuan Samaria. Ayat 3. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ayat 15 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ini makanan favorit Tuhan Yesus. Percaya makanannya itu bukan nasi campur, bukan bami alian, tetapi makanan Tuhan Yesus. Dia melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan. Gua garis bawahi kata menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat, ya boleh minta pemain keyboard ada? Nah, ya boleh diiringin ya pelan-pelan biar kita ada dalam suasana penyembahan. Seperti Pak Hengki kalau khotbah mau nyanyi sekarang menyembah Tuhan. Ya. Ini kita aja ya. Selain dikasih Tuhan, dimanapun Tuhan Yesus itu berada, kalau kita baca di Alkitab, Tuhan Yesus selalu melakukan kehendak Bapanya, dan dia menyelesaikan pekerjaannya. Dan hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita telah melihat dan membaca bagaimana Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria yang berdosa. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara nanti baca terus, ketika perempuan ini bilang begini, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus lagi. Kata Tuhan Yesus, oke, kalau kamu mau air itu, pulang, panggil suamimu juga kembali. Lalu perempuan itu bilang gini, Tuhan, aku gak punya suami. Kata Tuhan Yesus, betul, kamu gak punya suami. Sekarang yang keenam yang ada sama kamu, itu pun bukan suami kamu. Lalu perempuan ini bilang begini, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Intinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya.
Dan itu menjadi makanan bagi Tuhan Yesus, menjadi kebutuhan utama bagi Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, apa yang terjadi dengan perempuan ini? Perempuan ini juga melakukan sama seperti Tuhan Yesus, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca terus, maka Alkitab berkata, banyak orang di kota Samaria menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena perempuan itu yang bersaksi. Saya dikasih Tuhan, kalau perempuan yang berdosa saja bisa dipakai oleh Tuhan memenangkan banyak jiwa, saya percaya jemaat GB Pademangan pasti akan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Katakan amin. Karena untuk mencapai GB Pademangan ini kayak berjalan menuju ke sorga, Bapak Ibu Saudara. Waduh, dari gereja ya tadi saya ada ketemu orang, jadi agak lama saya sudah info pagi. Saya perkirakan 10 pasti sampai, ternyata enggak, Bapak Ibu Saudara. Di kota itu nggak boleh langsung masuk ke jembatan ke Mangga 2. Saya mesti muter-muter dulu. Wah, itu ya halangan yang pertama. Untuk masuk surga banyak halangannya, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti GPI Pademangan. Waktu saya tadi bener kita mau ke surga kita. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang beribadah di GPI Pademangan. Diingetin terus untuk masuk surga nggak mudah gitu maksudnya ya. Sampai depan sini Bapak Ibu Saudara kereta. Hitungannya detik. Masa sudah terbuka tutup lagi Bapak Ibu Saudara. Wah, ini benar sulit. Itu rintangan yang kedua. Rintangan yang ketiga, saya sampai sini nggak ada parkir. Wah, dia mau kamu saya teleponin, saya nggak dapat parkir. Bisa diparkir di mana? Bisa tolong deh. Oh iya, tak, orang saya turun. Oke. Saya muter di sini. Tempat yang biru-biru ini yang dulu BCA. Saya pikir ini ada parkir. Saya sudah mepet, saya pikir nggak repotin lah ya, saya pepet dulu, dilarang parkir. Oh, saya parkir, ya akhirnya ketemu juga, sampai juga akhirnya ya ke GBI Pademangan. Sama Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara ke surga juga gitu. Yang mau ke gereja, mau sungguh-sungguh ada beban, masalah, penderitaan. Ya, Alkitab bilang pintunya sempit, sesak, tapi jalan itu menuju kepada kehidupan. Amin, Bapak Saudara. Nah, kembali apa yang dilakukan oleh perempuan ini, dia melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, sekarang kita mau melihat mengapa perempuan Samaria ini dia bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kehendaknya dan memberitakan kabar baik sehingga banyak jiwa diselamatkan. Bapak Ibu Saudara rindu dipakai Tuhan benar-benar, amin. Ya. Yang pertama saya mencatat begini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, karena perempuan Samaria itu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Soalnya dikasih Tuhan, saya percaya orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus maka hidupnya akan diubahkan. Kita sebagai orang-orang Kristen harus memiliki pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, bukan hanya itu, tetapi ada lagi yang lebih daripada itu, yaitu membuka jalan untuk kita bisa berhubungan dengan Tuhan, untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan kapan saja kita mau. Bukan kapan saja Tuhan mau, kapan saja kita mau kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Itu akibat kematiannya di atas kayu salib. Sebab Alkitab berkata ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, maka tabir bait Allah itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Ini artinya sudah tidak ada lagi pemisah antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Terbelah, bebas. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, zaman dulu orang mau ketemu Tuhan yang pada zaman perjanjian lama itu susah, nggak bisa orang ketemu dengan Tuhan. Ada satu tabernakel yang namanya tabernakel Musa. Di situ ada 3 bagian. Ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Di pelataran itu cuma ada 2 benda. Bejana pembasuhan, mesbah korban bakaran, dan bejana pembasuhan. Setelah itu masuk lagi ke satu ruangan. Namanya ruangan kudus, bukan ruangan maha kudus, ruang kudus. Dan di ruang kudus itu ada 3 benda. Ada kaki dian emas, ada meja roti sajian, lalu maju lagi ke depannya,
ada yang namanya mesbah dupa. Nah, imam kalau mau masuk itu nggak bisa langsung ngeloyor dari halaman masuk ke dalam, nggak bisa kan saudara. Dia harus melakukan ritual-ritual dulu. Ritualnya apa? Pertama, mesbah korban bakaran. Ini berbicara mengenai korban Kristus. Yang kedua, bejana pembasuhan. Harus dibasuh dulu. Harus kudus, Bapak Ibu Saudara. Lalu maju lagi. Ada yang namanya meja roti sajian. Bicara mengenai roti hidup. Kita harus tahu firman Tuhan. Roti hidup itu bagikan roti di meja roti sajian itu, Bapak Ibu Saudara, setiap hari diganti. Yang baru ditaruh, yang kemarin diambil. Besoknya lagi, yang baru ditaruh, yang lama diambil. Sama, dalam hidup ini kita butuh roti hidup setiap hari. Amin, Bapak Saudara. Lalu ada kaki dia emas, bicara kuasa Roh Kudus, bicara karunia-karunia juga ada di sana. Lalu maju lagi ada yang namanya mesbah dupa. Ini bicara worship, bicara penyembahan. Ketika dupa itu mulai kebul, banyak, cukup, baru imam besar itu bisa masuk ke ruangan Maha Kudus. Tapi kalau imam ada dosa, imam besar ada dosa, masuk ruang Maha Kudus walaupun dia sudah lakukan tuh korban, pembersihan, ya, roti, udah mesbah dupa, udah penyembahan. Tapi kalau dia ada dosa, masuk ke ruang Maha Kudus mati, Pak Saudara. Tapi kematian Kristus di atas kayu salib, dia membelah tabir, sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya bebas berjumpa dengan Tuhan kapan saja kita mau. Dan orang yang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya pasti akan diubahkan. Amin, Bapak Saudara. Seperti perempuan Samaria ini, dia berjumpa dengan Kristus dan akhirnya hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Saya sudah berikan kesaksian bagaimana saya berjumpa dengan Tuhan dalam satu penglihatan pintu gerbang emas yang terbuka sebagian, ya, Saudara. Dan pengalaman itu, roh itu, Bapak Saudara, kasih itu masih melekat sampai kepada saya sampai hari ini, Bapak Saudara. Oh, Tuhan itu berjumpa dengan saya pada waktu itu. Saya dikasih Tuhan, saya mencatat ada beberapa contoh di Alkitab orang-orang yang hidupnya diubahkan ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Yang pertama, saya mencatat Abraham. Siapa itu Abraham? Abraham adalah seorang yang lahir di tanah Ur Kasdim, tempat penyembahan berhala. Dari keturunan penyembahan berhala, ketika itu dia berjumpa dengan Tuhan dalam satu firman. Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, ke tempat yang nanti akan kutunjukkan kepadamu. Abraham dengar firman Tuhan itu. Dia berjumpa dengan Tuhan. Dan akhirnya dia mengikuti Tuhan. Dan Abraham, namanya dirubah menjadi Abraham. Dari tempat penyembahan berhala, dia dipakai oleh Tuhan menjadi bapa banyak bangsa. Dia dipakai oleh Tuhan menjadi bapa orang beriman. Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Apakah orang Kristen di gereja pasti berjumpa dengan Tuhan? Belum tentu. Tapi orang yang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya pasti diubahkan. Amin, saudara. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan kapan saja, Bapak Saudara. Naik motor, nyanyi, bisa berjumpa dengan Tuhan. Naik mobil, masak, Bapak Saudara. Ya, kalau ada ibu-ibu di sini suka masak, mari sambil nyanyi. Hasilnya pasti lebih enak, Bapak Saudara, daripada ngegerutu. Kasih garamnya juga gak enak kalau ngegerutu mah. Masak lagi, masak lagi. Kasihan, Bapak Saudara, ya. Tapi kalau sambil memuji Tuhan dalam hadirat Tuhan, kasihnya juga teras, enak. Aduknya juga, wah mantap. Hasilnya juga begini, Bapak Saudara. Ya. Saya paling bisa masak itu cuma satu, masak nasi goreng, Bapak Saudara. Kalau mama saya bikin nasi goreng, dia bilang bikinan Dani lebih enak dari di restoran-restoran. Ya. Ini aja ngobrol aja ya. Adik saya juga sama, dia bikinin nasi goreng buat mama saya, dia makan. Beberapa hari kemudian saya yang bikinin. Karena saya penuh Roh Kudus, saudara ya. Saya bikin, cuman pakai garam, micin sedikit, kecap gini-gini, aduk-aduk, ya. Kasih bawang putih juga sedikit. Jadi nasi goreng, saya kasih mama saya. Disuapin sama istri saya, mama kan. Istri saya iseng lagi, saudara.
enakan mana mah sama bikinan Fani. Fani itu adik saya kemarin bikin nasi goreng. Enakan Dani, gitu. Enakan Dani. Sebentar mah, saya bilang. Saya videoin, ambil HP. Sekali lagi mah coba, enakan mana mah nasi gorengnya sama Fani, enakan Dani. Saya rekam, saya kirim di grup keluarga Fan, katanya enakan Dani nasi goreng gitu. Padahal saya nggak bisa bikin nasi goreng, saudara ya. Bikin nasi goreng juga nggak dicobain. Pokoknya kalau udah jadi, saya masukin piring, ya udah tuh makan begitu. Enak rasanya, saudara. Sebab itu, mari kita bisa berjumpa dengan Tuhan kapan saja kita yang mau. Katakan amin. Lalu ada tokoh lagi di Alkitab, siapa? Yakub. Yakub itu artinya penipu. Dia tipu mertuanya Laban. Laban tipu mertuanya, tipu menipu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan di Penil, Tuhan mematahkan pangkal paha Yakub. Lalu Tuhan bilang, sekarang nama kamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Yakub artinya penipu, Israel artinya anak perjanjian. Israel artinya champion, pemenang, Bapak Ibu Saudara. Dari penipu dirubah oleh Tuhan menjadi pemenang. Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Banyaklah, ada Musa, ya, ada Yosua, juga dia takut, ada Petrus, Yakobus, Yohanes, orang yang tidak terpelajar. Tidak terpelajar itu artinya nggak sekolah, Bapak Ibu Saudara. Waktu dia sedang menebang ikan, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Wih, dia lihat dari ketemu Tuhan. Dia buang jalannya, dia tinggalkan jalannya. Dia ngikut Yesus, jadi penjala manusia. Ada perbedaan antara penjala ikan dengan penjala manusia. Penjala ikan itu seperti orang bekerja hanya untuk sesuatu yang fana, untuk makan, minum, pakai. Itu penjala ikan. Tapi penjala manusia, dia bekerja untuk sesuatu yang kekal. Beda ya, bisa sama-sama bekerja, tapi yang satu cuma untuk makan, minum, yang satu lagi untuk sesuatu yang kekal. Ada seorang hamba Tuhan berkata begini, ada statement, buat saya kaget juga awalnya. Jangan bekerja keras untuk uang. Kaget. Tapi bekerja keraslah untuk sesuatu yang nilainya lebih tinggi daripada uang. Setuju, Bapak Saudara? Amin. Kita harus bekerja keras bukan hanya untuk uang, tapi untuk sesuatu yang nilainya jauh lebih daripada uang. Ya, melayani Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada uang. Nanti kita akan bahas di sini. Banyaklah ada Zakeus, ya pemungut cukai, dia ketemunya di mana, Bapak Saudara? Di atas pohon. Tadi Abraham ketemunya di tanah Ur Kasdim. Saya berjumpa dengan Tuhan dalam satu penglihatan. Zakeus di atas pohon. Di mana saja bisa berjumpa dengan Tuhan. Tapi orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya pasti diubahkan, saudara. Nah, sebab itu milikilah pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Lebih bagus setiap hari bangun tidur nyanyi nyembah Tuhan. Kalau nggak bisa nyanyi nyembah Tuhan, dengerin pujian. Satu lagu, dua lagu, lalu mulai berdoa. Mulailah aktivitas. Maka aktivitas Bapak Ibu Saudara pasti disertai oleh Tuhan. Amin. Karena kita sudah memulainya bersama dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya mencatat bahwa perempuan Samaria itu memiliki rasa haus kepada Tuhan. Ayat 13 dan 14 saya akan bacakan kembali. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kehidupan yang kekal. Lalu perempuan ini bilang begini, berikanlah aku air itu. Dia memiliki rasa haus akan Tuhan. Katakan haus akan Tuhan. Orang kompak, katakan haus akan Tuhan. Bukan haus akan uang. Saudara ya. Karena dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Kalau dia sudah berjumpa dengan Tuhan, dia jadi orang yang haus akan Tuhan. Tapi kalau orang yang belum berjumpa dengan Kristus, maka dalam hidupnya dia akan menjadi orang yang haus akan uang.
3 hari yang lalu saya diingatkan dengan satu lagu sekolah minggu. Lalu saya tanya istri saya, tahu lagu ini nggak? Tahu ternyata. Ya, saya percaya di GBI Pademangan nggak ada seperti lagu ini. Lagunya begini, Pak Saudara. Apa yang dicari orang? Uang. Ya, tahu kan? Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam? Uang. Uang, 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 uang. Bukan Tuhan Yesus. Aduh, waktu saya dengar gitu, sedih hati saya, saudara. Orang cuma mengejar uang. Sesuatu yang ada kalanya satu saat dia tidak bisa menolong kita. Uang gak bisa satu ketika dia menolong hidup kita. Tapi biarlah bagi saudara menjadi orang-orang yang haus akan Tuhan. Amin bagi saudara. Sebab Tuhan itu dia Allah yang sangat setia. Dia Allah yang sudah melukiskan garis kehidupan bagi saudara dari awal sampai akhir. Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini, itu karena rencana Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Tuhan yang memiliki hari depan kita. Sebab itu gembala CK kita ada lagu kan, dikatakan bahwa Engkau pengatur, pencipta dan pengatur hidupku. Itu betul, Bapak Saudara. Kita semua dulu punya cita-cita, tapi Tuhan yang mengatur, Dia yang menentukan langkah-langkah hidup manusia. Saya dulu ditanya, Dani, kalau dia mau jadi apa? Kalau dulu, zaman dulu ya, itu langsung jawab. Jadi apa? Jadi pilot. Gitu. Jadi apa? Presiden. Kalau dia gede mau jadi apa? Dokter. Ganti-ganti kadang-kadang. Bulan ini jadi dokter, bulan depan jadi pilot, jadi insinyur. Kan begitu ya Bapak Saudara ya. Yang senyum berarti pengalaman. Dan saya melihat ya 95% orang yang sebut itu cita-cita, nggak ada yang jadi. Setuju nggak Bapak Saudara? Berarti siapa yang ngatur hidup kita? Tuhan Bapak Saudara. Waktu remaja, saya jatuh dalam narkoba. Saya suntik cairan putih dalam tubuh saya bertahun-tahun. Setiap hari saya itu kebutuhan saya itu obat Bapak Saudara. Kalau nggak pakai obat, aduh badan saya bisa gemetar, bisa panas dingin, bisa keluar air dari hidung, dari mata, ya biru, kedinginan, Bapak Saudara, gemetar. Tapi kalau udah dapat obat itu, saya sambil gemetar, saya ambil disuntikan, terus saya suntik, tenang. Tapi kalau udah sakau, obat itu sudah nagih, itu begitu lagi. Bentar lagi. Cari obat dimanapun kita cari. Waktu kecil cita-cita saya jadi pilot, jadi dokter, jadi insinyur, jadi presiden. Ketika remaja, ketika saya kecanduan obat itu, cita-cita saya lain lagi. Saya mau jadi bandar gede. Karena butuhnya kan begitu. Tapi itu pun tidak tergenapi. Karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya. Amin Bapak Saudara. Akhirnya bisa ada di depan Bapak Ibu Saudara, ya, memberitakan firman Tuhan. Karya siapa itu? Karya Tuhan. Sebab itu dalam hidup ini mari kita menjadi orang yang haus akan Tuhan. Seperti perempuan ini, kenapa dia bisa dipakai oleh Tuhan dan diurapi Tuhan memenangkan banyak jiwa? Yang pertama karena dia berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua karena dia memiliki rasa haus akan Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara hari-hari ini memiliki rasa haus akan Tuhan? Kalau belum, miliki itu Bapak Ibu Saudara. Ikut ikut doa, ikut ke gereja, setiap hari baca Alkitab, usahakan baca. Bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari Bapak Ibu Saudara. Itu artinya kita haus akan Tuhan. Waktu kita haus akan Tuhan, maka semua apa yang ada di dunia ini jadi redup. Coba ada satu lagu ini ya, coba kita lagu G, bisa. Nah, ada lagu begini. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku.
Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Kalau kita ketemu dengan Tuhan Yesus, ya, apa yang ada di dunia ini jadi redup, memudarkan dunia. Mobil terbaru yang dulu kita idam-idamkan, waktu kita sudah berjumpa dengan Yesus, maka yang ada dalam hati kita, Yesus cukup bagiku. Amin. Dulu kita punya rencana, cita-cita, kita harus begini, kita harus begitu, kita harus begini, kita harus begitu. Tapi waktu kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka Yesus itu cukup bagi kita. Dia bisa memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Amin, Bapak Saudara. Bolehkah kita mengejar harta di bumi? Kalau kita bilang nggak boleh. Bisakah kita kaya? Bisa. Karena kekayaan datangnya dari Tuhan. Susah payah tidak akan menambahinya. Alkitab bilang begitu. Di dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan Yesus bilang, Tuhan Allah bilang begini kepada bangsa Israel. Akulah yang memberikan kepadamu kekuatan, kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Banyak ayat-ayat yang berkata gak boleh kejar uang, fokus hanya kepada uang, gak boleh. Tuh, ini sesat nih pendeta. Iya, bagus. Tuhan Yesus pernah bilang begini, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat itu bisa merusaknya. Pencuri bisa membongkar serta mencurinya. Tetapi kata Tuhan Yesus, kumpulkanlah bagimu harta di sorga, di mana ngengat dan karat tidak bisa merusaknya, pencuri tidak bisa membongkar serta mencurinya. Rasul Paulus juga berkata, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Loh, tapi kita nggak boleh kerja dong? Boleh. Tapi kita nggak boleh kejar harta lebih daripada kita mengejar Tuhan. Benar. Kalau saya masih belum terlalu tua lah ya, saudara ya. Umur saya 40, hampir 50 lah, masih jauh ya. Tapi saya sudah renung dalam hidup ini, ternyata betul. Jalan hidup ternyata sudah diatur oleh Tuhan. Setuju nggak Bapak Saudara? Betul. Kemarin ada anak muda sharing, dia bingung, dia mencari jati diri. Temannya mau begini, dia juga ikut begini. Temannya bisa nyanyi, dia juga rasa suaranya bagus, dia ingin jadi penyanyi. Saya mau bilang begini, suara kita boleh bagus, kita boleh nyanyi, di kamar mandi boleh nyanyi. Tapi belum tentu loh Tuhan menginginkan kita jadi penyanyi. Setuju gak saudara? Iya, Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah. Seperti bumi dari langit, demikianlah jauhnya tingginya jalan kita daripada jalan Tuhan. Dan rancangan kita dari rancangan Tuhan. Sebab itu kejar aja Yesus, Bapak Saudara. Fokus kepada Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Benar. Waduh, cita-cita saya jadi pendeta nggak ada sama sekali. Benar. Dari kecil kalau ditanya, saya bilangnya gini, jadi pilot. Mau jadi apa? Insinyur. Mau jadi apa? Jadi dokter. Mau jadi apa? Presiden. Muter-muter aja 4 itu, dokter, insinyur, presiden ya. Saya sudah remaja, benar cita-citanya saya ingin jadi badan besar. Karena saya nggak berjumpa dengan Tuhan, saya salah jalan, saudara. Tapi itu pun nggak jadi. Tetap rencana Tuhan yang terjadi. Dalam hidup ini kita bisa gagal, tapi Allah tidak akan pernah bisa gagal untuk menggenapi rencananya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Cuma bedanya kalau kita badung, ya lama nyampainya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita nurut, segera ya kita menggenapi rencananya. Haleluya. Saya kasih Tuhan yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Perempuan ini dia bertobat dari masa lalu. Kenapa dia bisa dipakai Tuhan? Dia bertobat dari masa lalu. Waktu Tuhan Yesus bilang, kamu sudah punya 5 suami. Sekarang yang kenal bukan suamimu. Perempuan ini bilang begini, nyata sekarang kepada bahwa engkau seorang nabi. Kalau dia nggak mau bertobat, Bapak Ibu Saudara,
Dia bisa bilang, ini tahu dari mana lo? Kenal kagak lu main menghakimi aja gitu kan. Saudara dikasih oleh Tuhan, di akhir zaman ini yang menjelang kedatangan Tuhan Yesus, yang kedua, saya mau bilang kita harus meninggalkan dosa masa lalu. Jangan simpan dosa, jangan mau terikat dengan dosa, dan jangan sampai sengaja berbuat dosa. Apakah orang Kristen bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Tapi orang Kristen harusnya dia tidak tinggal di dalam dosa. Beda antara jatuh ke dalam dosa dan dia tinggal di dalam dosa. Beda, Bapak Saudara. Bisakah kita jatuh dalam dosa? Bisa aja, Bapak Saudara. Lagi mau dengerin khotbah di YouTube, kita cari-cari, muncul iklan perempuan mini. Harusnya arahnya rohani, jadi rohana, Bapak Saudara ya. Dipantengin dulu sedikit. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, salah tuh. Oh iya, Tuhan, maaf, baru dilewatin lagi. Udah jatuh belum itu, saudara? Ya, udah jatuh, udah lihat, saudara. Tapi untung, Alkitab bilang, ada dosa yang dibuahi, ada dosa yang tidak dibuahi. Mungkin tadi adalah dosa yang tidak dibuahi. Kalau dosa yang dibuahi, diterusin, saudara ya. Lalu dilakukan. Nah itu bahaya, Bapak Saudara ya. Tapi di akhir zaman ini, kalau Bapak Saudara mau dipakai oleh Tuhan, saya berdoa biarlah Bapak Saudara mau meninggalkan dosa masa lalu. Amin, saudara. Ini udah di akhir zaman. Wah, sekarang dosa pornografi cuman sejauh jempol, Bapak Saudara. Zaman dulu susah, Bapak Saudara. Susah. Untuk nonton film porno zaman dulu susah, Bapak Saudara. Saya ingat dulu teman saya ngajakin saya berdosa, dan teman saya beli buku stainless, stencil. Itu artinya saya nggak pernah punya, Pak. Siapa Yang tadi ngomong itu pengakuan. Enggak ya. Berarti pengetahuannya lebih banyak gitu ya, positifnya. Saya diajakin untuk beli. Belinya saudara ngumpet-ngumpet. Ngumpet-ngumpet. Kalau udah dapat, ngumpetin. Sekarang enggak, Bapak Saudara. Tinggal bahaya nggak, Bapak Saudara? Bahaya. Oleh sebab itu mari saya mengajak untuk jemaat GB Pademangan yang pertama, mari usahakanlah hidup berjumpa dengan Tuhan, maka hidup Bapak Saudara akan diubahkan. Yang kedua, Bapak Saudara, mari memiliki rasa haus kepada Tuhan. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan, Bapak Saudara, maka dunia itu jadi mudah. Kita akan terus fokus kepada Tuhan. Mengapa orang gak suka Tuhan, Bapak Saudara? Karena gak ada hartanya di sorga. Tuhan Yesus pernah bilang begini, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kalau harta kita di sorga banyak, Bapak Saudara, itu maunya menyembah, maunya ke gereja, kunjungin orang sakit, pelayanan. Karena memang harta kita sudah banyak di situ. Tapi kalau orang kayak ke gereja, selalu ngajakin makan. Udah gue makan aja lah di situ. Berarti dia belum punya harta di sorga, Bapak Saudara. Saya berdoa biar Bapak Saudara memiliki banyak harta di sorga. Amin. Sehingga hati Bapak Saudara juga ada di sana. Nah, yang terakhir, saya tidak akan berpanjang, Bapak Saudara, sudah hampir setengah 12. Yang terakhir, perempuan ini, Bapak Saudara, dia mulai bersaksi. Dia mulai memberitakan kabar baik. Dan Alkitab berkata banyak orang di Samaria menjadi percaya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, untuk menyelesaikan pekerjaannya, kita harus berani bersaksi. Bersaksi itu ada dua cara. Yang pertama, secara aktif. Yang kedua, secara pasif. Secara aktif itu seperti apa? Ya, saya berkhotbah, itu bersaksi secara aktif. Saya bagikan kisah-kisah di Alkitab lewat WhatsApp, itu berarti secara aktif. Ya. Kalau dulu saya beli traktat sebelum ada HP seperti ini, beli traktat, satunya dulu 500 rupiah. Saya beli di toko buku Immanuel, 10, 20 biji, 30. Lalu kalau ada di telepon umum, servis telepon umum, saya taruh di atas satu. Nah, itu berarti saya menginjil, bersaksi secara aktif.
Ya, di parkiran motor, saya mau naik motor, ada motor di sebelahnya, saya taruh di jok 1. Habis makan, ya di McD, berantakan di sini, saya mau tinggal, saya taruh 1. Nah itu menginjil bersaksi secara aktif. Tapi ada yang kedua, secara pasif. Bagaimana secara pasif? Lewat hidup Bapak Ibu Saudara yang diubahkan oleh Tuhan. Wah, dulu dia temperamen kok, sekarang sabar ya. Nah, itu artinya menginjil bersaksi secara pasif, Bapak Ibu Saudara. Lewat hidup kita yang diubahkan. Hidup Bapak Ibu Saudara menjadi surat yang terbuka. Itu menginjil bersaksi secara pasif. Pertanyaannya, mana yang harus dilakukan? Secara aktif atau secara pasif? Dua-duanya, karena kan dua-duanya. Secara aktif juga, secara pasif juga. Lewat hidup kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara berjumpa dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara memiliki rasa haus akan Tuhan, bertobat dari dosa masa lalu, dan mulai bersaksi, memberitakan Injil, saya percaya kehidupan Bapak Ibu Saudara akan dipakai oleh Tuhan dan banyak jiwa akan diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Kita berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya akan tutup dengan satu kesaksian kisah tentang mahasiswa teologi. Saya nggak tahu sudah pernah cerita di sini atau belum. Kalau sudah, ya berarti siaran ulangan gitu ya. Di TV suka ada siaran ulangan. Tapi kalau belum, ya mungkin ini adalah pesan Tuhan buat Bapak Ibu Saudara. Satu ketika ada mahasiswa teologi itu sedang ujian khotbah, homiletik, ujian khotbah. Dia suruh di depan nih berdiri khotbah. Audiensnya temannya semua mahasiswa. Dosen-dosen yang menguji, menilai ada di belakang. Dia mulai maju ke depan. Dia pakai catatan, dia taruh di kantong. Dia maju. Shalom Bapak Ibu Saudara. Teman-temannya bilang shalom. Hari ini saya akan berkhotbah tentang, dia cari. Karena grogi, nggak ketemu catatan itu. Siapa di sini yang tahu saya mau khotbah tentang apa? Karena dia nggak tahu. Teman-temannya bilang nggak tahu. Kalau nggak tahu maaf, saya juga nggak tahu. Tuhan Yesus memberkati, dia turun. Dosennya bilang, ini mah merah, nilainya jelek khotbah, ya. Pas udah mau dikasih merah, teman-temannya bilang gini, Pak, kasihlah Pak kesempatan 1 kali lagi. Dia di mes, kan kalau kuliah dia di mes, itu baik Pak orangnya, rajin. Kalau komsel dia bawa jiwa paling banyak daripada yang lain. Dia jadi terang, dia jadi berkat. Kasih Pak kesempatan 1 kali lagi, pasti bagus khotbahnya. Oke, saya kasih kesempatan 1 kali lagi. Maju lagi dia. Ya, dia maju lagi, masih grogi. Shalom saudara, shalom. Hari ini saya akan berkhotbah tentang, dia cari lagi catatan khotbah, nggak ketemu. Lalu dia kasih pertanyaan, siapa yang tahu saya mau khotbah tentang apa? Karena ini teman-temannya semua tahu. Dia nervous, dia grogi. Kesian teman-temannya. Teman-temannya bilang gini, kami sudah tahu. Kalau sudah tahu, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Turun lagi. Oh, merah. Nilainya merah. Teman-temannya rombongan datang. Tadi cuma 1 orang yang datang. Sekarang rombongan ke dosen. Pak, tolong kasih sekali lagi kesempatan 1 kali. Dikasih kesempatan 1 kali. Ini yang terakhir. 3. Kalau manusia mainnya 3. Kalau Tuhan Yesus mainnya 70 kali 7. Kalau manusia 3. Ini yang ketiga. Oke, yang ketiga. Ya, maju lagi. Ini mau khotbah. Shalom. Semuanya bilang shalom. Hari ini saya akan berkhotbah tentang, dia cari lagi, nggak ketemu lagi. Hari ini siapa yang tahu saya mau khotbah tentang apa? Yang tahu angkat tangan. Ya ternyata dari sini ke kanan semua angkat tangan. Berarti sudah pada tahu? Tahu. Yang belum tahu angkat tangan. Dari sini ke kiri belum tahu. Oke, kalau begitu. Yang sudah tahu, beritahu yang belum tahu. Sekarang juga Tuhan Yesus memberkati. Dia turun. Waktu dia turun, Roh Kudus bisa bekerja atas dosen. Dosennya di zaman Tuhan. Dosennya bilang gini, khotbah yang paling bagus yang pernah saya dengar. Khotbah yang paling bagus. Dia dapat rema ternyata. Beritahu yang belum tahu. Beritahu yang belum tahu. Siapa di sini yang sudah tahu kasih Bapa, kasih Tuhan yang mati bagi kita? Katakan yang sudah tahu. Yang sudah tahu kasih setia Tuhan, panjang, tinggi, dalam dan lebarnya kasihnya. Sudah tahu semua? Beritahu yang belum tahu, yang ada di luar sana. Amin saudara. Mereka belum tahu kasih Tuhan. Mereka belum tahu ada keselamatan. Ada Tuhan yang setianya seperti Yesus. Dia belum tahu.
Tugas siapa itu Bapak Saudara? Tugas Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita harus memberitakan pekerjaan Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara ya. Siapa di sini Bapak Ibu Saudara yang benar-benar rindu melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya? Amin Saudara. Kalau bicara mengenai uang, Bapak Ibu Saudara, berkat, mujizat, kesembuhan, itu semudah telapak tangan Tuhan bisa kasih kepada kita. Setuju Bapak Ibu Saudara? Tapi untuk mengubah hati manusia, itu butuh kontribusi kita untuk kita mau berubah. Saya berdoa biarlah Bapak Ibu Saudara rindu untuk dipakai oleh Tuhan, melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita naikkan satu pujian, berikan ku hatimu, berikan ku hatimu. Haleluya. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam musik saja naikkan pujian ini dengan lembut dari awal. Tapi saudara bisa lihat ke depan sebentar. Siapa yang percaya bahwa Bapak Ibu Saudara akan dipakai oleh Tuhan di akhir zaman ini? Bukti kalau Bapak Ibu Saudara masih hidup, itu ada rencana Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya dari dulu Bapak Ibu Saudara pelayanannya kedukaan, pelayanan kematian. Saya sudah full time dari tahun 99. Nama saya tercantum di warta jemaat. Ladang kedukaan bagi yang membutuhkan pertolongan, silakan hubungi. Dan nomor HP bla 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 bla. Saya diberikan uang tambahan 100.000 satu bulan supaya HP saya nyala terus 24 jam. Benar, ada nama saya. Saya udah sering melayani jam 3, jam 4, jam 2, jam 1, jam 12, hanya sekedar mengarahkan mereka begini begitu. Kadang-kadang datang juga ke rumah duka jam sekian. Sering melayani di rumah duka. Saya datang ke rumah duka, saya lihat Tansitio 87 tahun. Saya lihat itu, saya sadar, saya lihat diri saya Dani 47 tahun, masih ada 40 tahun lagi. Pertanyaan yang pertama, nyampe gak ya? Belum tentu Pak Saudara. Setuju? 40 tahun Pak Saudara. Saya lihat, nyampe gak ya? Jawabannya dalam hati saya, ya belum tentu. Tapi Tuhan bilang, kalau sampai aku kasih 87 tahun, mau kamu apain ya 40 tahun itu? Saya sadar, kalau Tuhan kasih saya 40 tahun lagi, Rasul Paulus bilang, kalau aku hidup, berarti aku harus hidup menghasilkan buah. Sudahkah Bapak Ibu Saudara hidup menghasilkan buah? Kalau belum, sekaranglah waktunya hidup menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara akan dipakai menggenapi rencananya dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita sudah dengar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pakai orang yang mampu,
tapi Tuhan akan pakai orang yang mau. Siapa saya? Saya orang narkoba, saya pecandu, saya nggak mampu sama sekali. Tapi waktu saya mau berbalik, Tuhan bisa pakai untuk memberkati banyak orang. Saya berdoa biar Bapak Ibu Saudara hari ini mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan dan mau berbuah bagi Tuhan. Yang mau katakan amin, mari kita katakan kita. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku hatimu melangkah dalam rencanamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari buka hatimu dan terimalah kuasa dari tempat yang maha tinggi. Bapak mau berdoa biarlah kuasa Roh Kudus turun atas mereka semua. Pakai mereka untuk menjadi alat Tuhan, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Biarlah di dalam kehidupan seluruh umatmu di GBI Pademangan, mereka semua menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Berkati mulai dari Bapak Gembala Pak Heki, Ibu Gembala Ibu Noni, seluruh staf pengembalaan, pekerja, jemaat, anak muda sampai sekolah minggu. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memakai mereka untuk menjangkau jiwa lebih banyak lagi. Biar lewat GBI Pademangan ini banyak jiwa diberkati Tuhan. Lewat GBI Pademangan ini banyak jiwa diselamatkan. Penuaian terjadi, api Pentakosta yang ketiga dicurahkan atas tempat ini. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tangan kepada Tuhan. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom semua. Kalau cerita makanan saya ingat lagu makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan juga harusnya menjadi makanan favorit kita juga. Ya, tapi tetap kita mari bakmi.
Ya, jadi makanan favorit Tuhan itu juga harus punya makanan favorit kita. Hari-hari ini kita dipanggil untuk kita menjadi orang-orang yang memperkenalkan kabar baik. Tadi dikatakan yang aktif maupun yang pasif. Artinya gini, kelakuan hidup kita juga harus itu menjadi tontonan. Ya, orang boleh melihat hidup kita. Saya kemarin malam 2 hari yang lalu, saya ada orang datang ke rumah saya, tukang, ya, jadi saya mau betulin meja, ya, mau bikin meja kecil. Ada tukang, nggak kenal kita tukang itu, ya kan? Kita kenal orang dan singkat cerita, kita ngobrol, bilang, saya mau gini, saya mau gini, saya mau gini. Saya cuma berdua sama istri saya, ya, anak saya belum balik, masih di kos tempat kuliah mereka. Waktu kita ngomong, saya nggak tahu dia bisa ngomong begini. Aduh, dia bilang, ini orang seorang yang orang Kedah. Aduh, dia bilang, Masya Allah, katanya, ini pasangan yang serasi, dia bilang. Padahal kita lagi ngapain, kita cuma ngomong, kita cuma gini, aduh, Masya Allah, dia bilang, ini pasangan yang serasi. Saya nggak tahu kenapa dia bisa berkata itu. Tapi saya percaya ada kuasa Tuhan yang boleh ada yang dia melihat. Dan hari-hari ini, saudara, saya percaya begini loh, waktu kita penuh dengan Roh, yang tanpa kita banyak bicara, mereka akan melihat hidup kita. Amen. Mereka akan diubahkan bahkan melalui dia melihat kehidupan kita. Hari-hari ini, ayo, ini bukan lagi waktu bermain-main. Tadi Pastor Dani sudah sampaikan bahwa ini adalah waktu hari-hari terakhir untuk kita, ayo bergerak. Kita nggak ada lagi waktu untuk kita nonton, kita hanya duduk diam, kita hanya duduk dengar. Tapi ayo mari hari-hari ini kita bergerak sama-sama untuk menjangkau jiwa yang di luar sana. Amin. Kalau kita sudah terlebih dahulu tahu, kita kasih tahu orang di luar sana untuk mereka juga mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah kita sebagai orang-orang yang benar-benar bertemu dengan Tuhan, haus akan Tuhan, dan kita melakukan kehendak Tuhan di hari-hari terakhir ini. Biarlah melalui setiap kehidupan kita nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Orang boleh melihat bahwa kita beda. Yes. Orang-orang takut, orang-orang khawatir. Ya, walaupun tadi harga bensin udah turun 5.000, walaupun setengah liter. Ya, walaupun kita orang-orang takut segala macam khawatir, kita nggak hidup dengan kekhawatiran karena kita tahu Tuhan pegang hidup atas kendali kehidupan kita. Ya, jadi nanti kita jangan lupa kalau ada mau mencoba nasi goreng, kita bisa hubungi Pak Sodani, kita boleh coba. Ya, Oyen boleh minggu depan kita pesan ya nasi goreng yang kita mau tahu. Ya, satu hal yang tadi juga saya tangkap bahwa jangan lagi kita mengejar uang. Artinya begini, bukan nggak boleh kerja, kita ngoyo segala macam dihalalkan, ke gereja nggak ke gereja, ya kan, hanya kejar apa uang, ya kan, itu yang menduakan dan mendukakan hati Tuhan. Saya juga sekuler, tapi hidup saya bukan lagi kejar uang, tapi saya lihat berkat Tuhan itu mengejar kita orang-orang benar. Bukannya kita ngoyo sampai setengah mati, sampai mengorbankan kesehatan, mengorbankan keluarga, mengorbankan segala-galanya, sampai berantakan semua hanya untuk kejar uang. Tapi enggak, saya kejar Yesus. Dan saya lihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan limpahkan atas setiap kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdiri, kita biar menjadi orang-orang yang rindu dipakai Tuhan hari-hari ini. Oh, rabasyakanda, rabaya, rabasyanda, rabasyakanda, rabaya. Oh, ya rabasyanda, kanda, rabasyanda, rabaya, rabasyanda, rabaya. Biar kita minta Roh Tuhan itu turun atas setiap kita. Biar kasih Tuhan terus mengalir atas setiap kehidupan kita, sehingga hidup kita hidup yang diubahkan Tuhan. Hanya orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan adalah orang-orang yang pasti diubahkan Tuhan. Pastikan hidupmu berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan bukan hanya ada di gereja. Orang gereja mungkin nggak berjumpa dengan Tuhan, tapi orang yang berjumpa dengan Tuhan adalah orang-orang yang siapkan hati dan kehidupannya di hadapan Tuhan. Pada saat kita berjumpa dengan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang diubahkan Tuhan. Tuhan, ini setiap kami Tuhan, biar Engkau pakai kami di hari-hari terakhir ini melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar siang hari ini. Kami diingatkan untuk kami melakukan kehendak Tuhan. Kami boleh Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian kami di hari-hari terakhir. Hidup kami hidup yang terarah kepada Tuhan. Hidup kami nggak terarah lagi kepada apa yang ada di dunia, tapi hidup kami terarah kepada panggilan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Sehingga sisa hidup yang kami jalani,
Sisa hidup yang Kau berikan kami kesempatan, tidak kami pakai dengan sia-sia, tetapi kami melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Dani Tuhan. Oh Rabashikindaya Rabashadaya Rabaya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan kami kesaksian, melihat kesaksian bahwa Tuhan Kau dapat mengubahkan Tuhan seorang Dani yang dulu narkoba, seorang Dani yang dulu tidak punya pengharapan, seorang Dani yang mungkin orang katakan masa depannya suram, tetapi kami melihat sungguh tangan Tuhan yang mengubahkan kehidupannya Tuhan. Kalau bukan Tuhan, tidak akan hidupnya berubah, tetapi kami melihat tangan kuasa Tuhan mengubah. Kalau hari ini dia boleh menyampaikan firman Tuhan, kalau hari ini kami melihat pekerjaan Tuhan boleh dia kerjakan dengan baik, semua oleh karena kasih anugerah Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan segenap jadi pada malam berdoa mendukung Tuhan setiap pelayanan hamba-Mu pada hari Tuhan. Berkati pelayanannya di Kali Besar, berkati Tuhan kepakai gereja-Mu di Kali Besar, menuai jiwa-jiwa di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati istrinya dan ketiga anaknya, Engkau pelihara kehidupannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang menjaga keluar masuk hamba-Mu ini Bapa. Engkau pakai lebih dahsyat di hari-hari terakhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah setiap kami Tuhan. Tapi kami juga rindu untuk Engkau pakai setiap kami. Engkau sudah tahu talenta atas setiap kami. Kami nggak mau kubur talenta itu. Hari ini kami mau bangkitkan talenta itu. Kami mau angkat dari kubur itu. Kami mau pakai talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, nama berdoa buat siapa anak-anak-Mu yang boleh hadir pada siang hari ini. Tuhan, pakai mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, di tempat kerja, di tempat sekolah, di kampus-kampus, mari pakai mereka Tuhan untuk menyampaikan terang kasih Kristus Tuhan atas setiap kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan, tarik mereka lebih dekat lagi dengan Tuhan, dan mereka boleh menikmati kemurahan, kebaikan Tuhan atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Rabasyanda, mari kita angkat kolektor kita. Indah baya Rabasy, kita ya Rabasyanda, ya Rabaya. Oh Bapa Rabasyanda, ya Rabasyanda, ya. Tuhan, inilah persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Tuhan, biar kami pun memberi dengan sukacita, karena kami percaya orang yang memberi tidak akan pernah berkekurangan. Orang yang memberi, kami akan menuai berlipat-lipat kali ganda. Tuhan, kami tahu ini bukan sekedar uang, tetapi ini benih Tuhan yang kami tabur hari ini. Dan kami percaya benih itu akan berakar, benih itu akan bertumbuh, bahkan benih itu akan berbuah-buah lipat atas setiap kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Kiranya
kasih, sukacita, damai, sejahtera pada Allah Bapa di dalam kanan Tuhan mengasihi Yesus Kristus Tuhan dan bersama penyembuhan yang manis Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kita datang Yesus kedua kali menjemput kita di awan-awan yang bermain, bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya dan terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat siang, saudara-saudara, dengan